nama saya Febreni MC, NIM 1803030021, kelas A semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membuat buku review yang ke-8, tugas mingguan dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, selamat menonton. Baik, di sini saya akan membahas materinya tentang kekuatan diskursif meme dalam budaya digital atau ideologi semiotika dan intertekstualitas. Baik, politik secara konseptual menunjuk perbedaan mendasar referensi antara meme dan meme internet dari sebuah ortografi sebagai serta sudut pandang etimologis menerangkan bahwa etimen menjabarkan poin-poin penting dari sebuah argumen saat pergi kesimpulan dari argumen yang tidak dinyatakan. Menembak bahwa entimennya adalah argumen yang diambil dari premis-premis yang menebak bahwa entimennya adalah argumen yang diambil. Tidak perlu menyatakan karena pendengaran memberikannya, entimen meninggalkan ruang bagi penonton dan penyisapan pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Dan itu ruang bagi penonton untuk menyiapkan sebagai merangkum audisen juri dan mampu mengisi bagian dari kosong dari sebuah argumen. Demikian pula menyimpulkan bahwa entimen berfungsi dalam masyarakat kontemporer bukan sebagai silogisme Aristoteles, melainkan sebagai argumen yang sama bahwa mengandung premis dan kesimpulan yang hanya mungkin sehingga mengenali perbedaan dan umum dalam interaksi manusia. Demikian pula menyimpulkan bahwa entimen berfungsi dalam masyarakat kontemporer bukan sebagai silogisme Aristotelian, melainkan sebagai argumen yang sama bahwa mengandung premis kesimpulan yang hanya mungkin mereka mengirimkan penilaian dan dengan demikian menarik secara emosional dan etis serta secara logis. Akhirnya keefektifannya tergantung pada kesepakatan antara pembawaan pesan audiens dan ditemukan dalam pendapatan umum yang dibentuk oleh konteks dan budaya orang yang dituju. Bagaimana selanjutnya menjelaskan perbedaan antara Dawkinsian meme dan meme internet, tetapi secara konseptual lebih jelas untuk dilihat permulaan etimologis meme dengan mengacu pada negara digitalnya terparat yang berasal dari entimen dan bukan hanya ditiruan dari sesuatu seperti dengan meme. Untuk kembali ke meme seperti yang dijelaskan dan kuis dan negara internetnya membayangkan meme sebagai unit budaya atau ide yang dicari replikasi iren, egois, dan ganas bersaing untuk menginfeksi pikiran individu untuk umumnya dipahami, termasuk contoh-contoh seperti slogan Frafren menangkap keterampilan dari mempelajari dan sebagainya. Baik, meme dan media viral. Saat membandingkan meme internet dan media viral atau
kapasitas untuk mengkonten di seperti teks, gambar, tagar untuk menyebarkan secara besar-besaran di ruang online sekaligus atau seringkali untuk periode waktu yang relatif singkat. Kecenderungan adalah untuk mengandaikan bahwa karena lembaga yang terlambat dalam produksi dan penyebaran bangsa meme internet, mereka dipandang secara kualitatif berbeda dari di mana perubahan, imitasi, remix, modifikasi dirasakan dan ini diartikulasikan sebagai alasan mula perbedaan. Misalnya banyak yang diartikan atau banyak peneliti tentang topi ini mungkin mengikuti gam-gaman sebuah fitur video musik turunan musik Korea Selatan. Contoh argumennya adalah bahwa penyanyian video yang tidak dihitung sebagai modifikasi atau remix, melainkan menunjukkan viralitas. Media yang dapat disebarkan menyenangkan upaya untuk menyaringkan yang spesifik menunjukkan general. Menyemangkan media berbeda dengan turunannya adalah kontraproduksi karena melakukannya mengasumsikan keselarangan konseptual menjebatkan kesenjangan viral dalam upaya menjebatani kedua perspektif, misalnya namun tanda-tanda yang di dalamnya merupakan argumen visual yang dicapai melalui ekspresi praktis ideologis dan dikonstruksi secara semiotik dan seiring baik secara semiotik dan sering secara intelektual adalah kategori meme internet yang digaji dalam karya ini. Apakah seseorang ingin melihat semua konten seperti meme atau viral? Media atau tanda semiotik adalah pilihan pribadi, dan ini adalah pertikaian saya bahwa memahami kapasitas pesan digital tertentu untuk berdebat perspektif visual merupakan penggangguan dari hal sebagai meme internet. Pentingnya tindakan semacam itu mengarahkan pada peluang untuk memahami ideologi yang diungkapkan audiens yang ditunjuk, identitas dibangun dan digeneralisasikan sejauh narasi media dibangun ke dalam pesan. Dengan kata lain, kontribusi mereka tentang epidemiologi mereka melainkan kekuatan. Meme sebagai komoditas budaya secara eksplisit memang tidak berbeda dengan komunitas budaya dan akuisisi tampilan keinginan dan bahkan pengetahuan tentang komunikasi. Komoditas mengomunikasikan sesuatu tentang kita dalam hal hubungan kita kepada mereka dan satu sama yang lain. Komunikasi pada dasarnya tidak dapat dihindari atau selanjutnya individu melakukan hubungan sosial dengan melalui meme, dan karena individu terinflasi atau ditangani oleh sistem sosial. Baik, mungkin dari penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan.